Salam rimbawan. Perkenalkan, nama saya Joni Sinaga dengan NIM 22791 dari kelas S1I. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Instiper, Yogyakarta. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pengolahan citra penginderaan jauh. Yang pertama, pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, wilayah, fenomena di permukaan bumi melalui analisis data yang diperoleh dari alat perekam atau sensor. Alat perekam ini tidak berkontak langsung dengan objek yang tengah diamati. Komponen penginderaan jauh. Yang pertama, energi atau sumber tenaga. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama energi pasif. Menggunakan energi matahari dalam pengambilan gambar dari suatu objek memerlukan cahaya matahari secara langsung dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Yang kedua, energi aktif. Menggunakan gelombang elektromagnetik dalam pengambilan gambar dari suatu objek menggunakan gelombang elektromagnetik sehingga tidak bergantung pada kondisi cuaca dan bisa digunakan kapan saja. 2. Atmosfer. Diperlukan untuk memunculkan cahaya yang tampak pada gelombang elektromagnetik. 3. Objek merupakan sasaran dalam penginderaan jauh. Contohnya hidrosfer dan biosfer. 4. Sensor, komponen terpenting untuk merekam atau mengambil gambar dari suatu objek. Yang kelima, perolehan data. Dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, spasial, adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian atau gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Yang kedua, non-spasial, adalah data yang tidak memiliki referensi mengenai gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Yang keenam, penggunaan data. Seseorang yang mengolah atau menganalisis hasil data citra. Yang ketujuh, wahana. Kendaraan yang digunakan membawa sensor atau alat perekam. Pengolahan citra satelit. Citra satelit adalah hasil penginderaan jauh. Citra terbagi menjadi dua jenis, yaitu citra foto dalam perekaman objek menggunakan sensor kamera. Yang kedua, citra non-foto atau dalam perekaman objek tidak menggunakan sensor kamera, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang spektrum elektromagnetik, contohnya sinar X dan gelombang radio. Setelah citra didapatkan dari proses penginderaan jauh, hal yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan interpretasi citra dan mengamati objek. Langkah-langkah interpretasi citra yaitu yang pertama, deteksi, yaitu upaya pemantauan untuk mengetahui benda atau gejala baik yang nampak maupun tidak nampak. Yang kedua, identifikasi, yaitu kegiatan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra. Objek dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor menggunakan alat stereoskop. 3 ciri utama yang dapat dikenali yaitu spektral dan spasial, dan ciri temporal. Ciri spektral berkaitan dengan rona dan warna objek pada citra. Ciri spasial berkaitan dengan ruang, meliputi tekstur, bentuk, ukuran, pola, bayangan, dan asosiasi. Yang ketiga, ciri temporal berkaitan dengan waktu pada saat perekaman. Yang keempat, analisis, yaitu mengelompokkan objek yang sudah diamati. Selanjutnya, dedukasi, yaitu proses akhir dari interpretasi peta yang menjadi kesimpulan akhir atau penentu jenis objek pada citra. Selanjutnya, pemanfaatan penginderaan jauh. Yang pertama, bidang hidrologi. Mengamati aliran sungai, mengamati kecepatan aliran sungai,
pemetaan luas daerah aliran sungai atau DAS, pemetaan luas daerah dan intensitas banjir, pemantauan daerah, konservasi sungai. Yang kedua, bidang meteorologi. Yang pertama, mengamati pola pergerakan angin. Yang kedua, mengamati iklim suatu daerah. Yang ketiga, membantu proses analisis cuaca. Yang ketiga, bidang oceanografi. Yang pertama, mengamati gelombang air laut dan pasang surut. Yang kedua, pemetaan potensi sumber daya laut. Yang ketiga, pemantauan perubahan pantai akibat abrasi atau sedimentasi. 4. Bidang geologi dan geomorfologi. Yang pertama, pemetaan daerah vulkanik. Yang kedua, pemantauan wilayah bencana. Yang ketiga, mengamati gerak massa batuan. Yang keempat, mengamati arah pergerakan lempeng. 5. Bidang perencanaan. Yang pertama, penentuan lokasi pembangunan suatu infrastruktur publik. Yang kedua, penentuan rute perjalanan transportasi publik. Yang ketiga, sebagai bahan kajian suatu lahan. Yang kelima, sebagai penentu model pengembangan suatu wilayah. Dapat kita lihat bahwa pengolahan citra penginderaan jauh berperan sangat penting saat ini untuk membantu manusia di berbagai macam bidang seperti bidang meteorologi, hidrologi, geologi, atmosfer, sampai perencanaan wilayah. Berkembangnya teknologi secara pesat membuat hasil resolusi citra semakin baik dengan biaya yang semakin murah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.